Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurhani Amalia, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan salah satu teori dari buku Teori Akuntansi dalam Perspektif Penelitian Akuntansi. Dan teori yang akan coba saya jelaskan yaitu trade-off theory. Apa yang dimaksud trade-off theory? Trade-off theory yaitu teori yang mengemukakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan pertimbangan akan biaya memegang kas dan keuangan dari memegang kas. Dan Hasan pada tahun 2015 menyatakan bahwa cash holding perusahaan itu dikelola dengan mempertimbangkan batasan antara biaya dan manfaat yang didapatkan dalam menahan kas. Keputusan yang tepat dalam mengelola kepemilikan kas akan konsisten dengan tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Trade-off theory menyatakan bahwa terdapat dua konsep dalam cash holding, yaitu biaya memegang kas dan manfaat yang didapat dari memegang kas dalam jumlah yang optimal. Pada tahun 2009, Bates et al. Menyatakan bahwa terdapat 4 motif utama dari memegang kas. Motif yang pertama yaitu motif transaksi, di mana perusahaan memegang kas dengan tujuan mengurangi biaya likuidasi aset ketika kas dibutuhkan dalam waktu yang mendesak. Motif yang kedua yaitu motif berjaga-jaga, yaitu perusahaan memegang uang ekstra untuk menghadapi situasi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang membutuhkan pengeluaran modal. Motif yang ketiga yaitu motif pajak, di mana perusahaan lebih memilih untuk memegang kas daripada harus membayarkan dividen pada investor, karena tingginya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dan motif yang keempat yaitu motif keagenan, di mana manajer yang terlatih cenderung memegang kas daripada membayarkannya kepada pemegang saham ketika perusahaan mempunyai peluang investasi yang buruk dan menggunakan kas yang menganggur tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau perusahaan itu sendiri. Of teori ini juga berpendapat bahwa tingkat cash holding yang optimal dengan mempertimbangkan biaya peluang yang muncul akibat dari menahan kas serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Biaya peluang muncul karena perusahaan lebih memilih untuk menahan kasnya dibandingkan dengan menginvestasikan pada suatu proyek yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Kas sendiri merupakan aktiva yang paling liquid dan dapat digunakan dengan segera untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Semakin ketatnya persaingan usaha mendorong perusahaan untuk dapat mengelola keuangannya dengan baik dan tepat. Kas perlu menjadi perhatian penting bagi perusahaan dikarenakan apabila perusahaan menyimpan kas terlalu sedikit, maka perusahaan akan sulit untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Hal inilah yang akan menimbulkan perusahaan dianggap buruk dan tidak liquid, yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sedangkan menyimpan kas dengan porsi yang terlalu besar juga akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan, karena perusahaan tidak dapat mencapai profitabilitas yang optimal, yaitu keuntungan yang seharusnya didapat oleh perusahaan dengan memanfaatkan yang disimpannya untuk melakukan aktivitas usahanya. Trade-off theory ini juga memiliki keterkaitan dengan variabel dependent, yaitu capital expenditure, yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara capital expenditure dengan kepemilikan kas, karena asumsi bahwa perusahaan-perusahaan dengan capital expenditure yang tinggi akan memiliki jumlah uang tunai yang cukup untuk menjadikan atau penjaga bagi biaya transaksi yang terkait dengan iuran modal luar dan peluang biaya. Ketika suatu perusahaan memiliki rencana untuk melakukan investasi yang besar,
maka perusahaan akan menyediakan cadangan kas untuk menjaga kelangsungan pengerjaannya. Dengan keberadaan cadangan kas tersebut, maka cash holding yang dimiliki perusahaan akan tinggi. Capital expenditure merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap atau menambah manfaat ekonomis aset tetap yang dimiliki. Aset perusahaan mencakup beberapa kegiatan seperti penambahan, perbaikan, penggantian, dan lain sebagainya. Dan salah satu variabel yang juga memiliki keterkaitan dengan trade-off theory yaitu sales growth yang dikemukakan oleh Gorton et al. Dalam Presentianto pada tahun 2014. Sales growth merupakan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan di masa yang akan datang. Sales growth juga merupakan indikator permintaan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Laju sales growth suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam mendanai kesempatan-kesempatan pada masa yang akan datang. Pengertian ini dapat disederhanakan, yaitu mengindikasikan adanya kenaikan jumlah yang berhasil dicapai suatu perusahaan pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sales growth dikaitkan dengan peluang investasi yang dimiliki perusahaan. Pereira dan Villela tahun 2004 berpendapat bahwa manajer pada perusahaan dengan tingkat peluang investasi yang rendah diperkirakan akan memegang kas lebih banyak untuk memastikan ketersediaan dana untuk diinvestasikan pada proyek pertumbuhan perusahaan, menunjukkan hasil yang positif atas peluang investasi dan memiliki pengaruh yang positif. Demikian penjelasan trade-off theory yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.